Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yunanti. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang perkembangan media massa di Indonesia. Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita perlu menelusuri lebih jauh sejarah dari perkembangan media massa di Indonesia. Oleh karena itu, simak ulasan di bawah ini. Sejarah perkembangan media massa di Indonesia menurut Nuruddin tahun 2017 dalam bukunya Perkembangan Teknologi Komunikasi. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad 20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada khalayak yang jauh lebih luas. Bagaimana dengan Indonesia? Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet. Di Indonesia, masing-masing media komunikasi tersebut memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya perkembangan media massa di Indonesia? Berikut adalah ulasannya. 1. Televisi. Televisi disebut-sebut sebagai contoh nyata perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games 4 tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia TVRI. Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara secara reguler dan mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkannya satelit Palapa A1. Keberadaan Televisi Republik Indonesia atau TVRI diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Sebelum era reformasi bergulir, media massa elektronik seperti radio dan televisi dikuasai oleh pemerintah. Televisi swasta mulai tumbuh setelah stasiun televisi swasta RCTI mulai mengudara secara terbatas di tahun 1988. Di penghujung abad 20, semakin berkembangnya teknologi komunikasi telah membawa perubahan dalam transmisi, siaran, dan jumlah televisi swasta pun mulai bertambah. Sebagian besar wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh siaran televisi. Merujuk data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia mencapai 523 stasiun televisi yang mencakup televisi swasta nasional dan lokal. 2. Radio. Dibandingkan dengan televisi, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting dalam menyebar luasan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Sejak saat itu, bermacam-macam stasiun radio swasta bermunculan di berbagai wilayah.
dan salah satu yang terbesar karena mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah Netherlands Indische Radio Omroep Beach atau NIROM pada masa kemerdekaan, tepatnya tanggal 11 September 1945. Para pimpinan radio yang tergabung dalam Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK sepakat mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Sebagaimana televisi, keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Pada masa Orde Baru, perkembangan radio swasta dimulai di Indonesia. Keberadaan radio siaran swasta diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Ketentuan tersebut meliputi syarat penyelenggaraan, perizinan, fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran serta pengawasannya. Radio siaran swasta di Indonesia membentuk organisasi tersendiri yang diberi nama PRSSNI atau Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun radio di Indonesia mencapai 674 stasiun radio. Sekian penjelasan perkembangan media dalam bentuk audio saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau saya ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.